Jimin memamerkan hadiah yang dia dapat dari Jin, Suga, dan V untuk ulang tahunnya. Pada 13 Oktober, Jimin merayakan ulang tahunnya yang ke-28 bersama para penggemar di Weverse Live. Jadi hadiah lucu apa yang dia dapatkan dari beberapa anggota? Yang pertama Suga, kue dengan hotdog mini yang ditumpuk dihias dengan lilin bertuliskan selamat. Rupanya Suga memutuskan untuk tidak memasukkan birthday karena dia pikir Jimin mungkin kesulitan membaca kata bahasa Inggris yang panjang. 2. V. Ilustrasi buatan penggemar tentang Jimin sebagai peri ditemukan di SNS dan diteruskan ke Jimin. Kolaborasi spesial dengan RM, yang satu-satunya hadiah ulang tahun yang diketahui adalah muncul langsung di Weverse Live Jimin untuk mengambil di Instagram. 3. Jin, dompet koin jamur Maple Story. Tapi ada uang tunai di dalamnya, khususnya gaji senilai 2 bulan untuk perwira berpangkat kopral selama dinas wajib militer. Sementara itu, cover majalah Elle Korea dan GQ Korea Jimin mendominasi kategori bestseller di 3 besar toko buku online terbesar di Korea Selatan. Beberapa hari yang lalu terungkap bahwa Jimin akan menjadi ujung tombak kampanye koleksi musim gugur Tiffany & Co. serta kampanye koleksi musim semi 2024 Dior sebagai wajah dari kedua lini produk tersebut. Ini akan menjadi pertama kalinya dalam sejarah bahwa individu Asia menjadi wajah kampanye pakaian untuk merek mewah, dan Jimin telah menulis sejarah ini dengan melakukannya bersama merek mewah terbesar Perancis untuk kampanye pertamanya. Bagi Tiffany, ini adalah kampanye kedua Jimin untuk merek tersebut. Kedua brand itu kemudian merilis sampul majalah untuk kampanyenya masing-masing di hari yang sama. Dior bersama GQ Korea dan Tiffany & Co. dan Elle Korea masing-masing sisi punya 3 sampul berbeda dengan Jimin sebagai model tunggal. Khususnya dalam laporan diterbitkan oleh Lux Digital pada bulan September 2023, Tiffany & Co. dan Dior menduduki peringkat di antara merek online paling populer di dunia, dengan Dior mengambil mahkota untuk pertama kalinya dalam sejarah peringkat ini, dan Tiffany berada di peringkat ke-8 sebagai merek online paling populer di dunia, merek perhiasan mewah dengan peringkat tertinggi dalam daftar ini. Platform tersebut menyatakan bahwa mereka memperkirakan popularitas online suatu merek dengan memperhitungkan kombinasi nilai merek, pangsa pencarian, dan percakapan media sosial dalam membuat daftar ini. Dengan popularitas dan dampak online global Jimin yang luar biasa, kenaikan Dior pada peringkat ini dapat dikaitkan dengan penandatanganan Jimin sebagai duta merek global. Melihat bagaimana dia dan merek itu menjadi tren di seluruh dunia secara instan setiap kali ada berita tentang aktivitas bersamanya, dan dampak yang sama dapat diterapkan pada Tiffany. Popularitas global dan online Jimin yang tersebar luas juga berarti kekuatan merek yang tidak ada duanya, yang telah terlihat berkali-kali ketika barang-barang pakaian atau perhiasan antara lain langsung terjual habis setiap kali penggemar melihatnya bersama barang-barang itu, seperti yang diberitakan sebelumnya dalam berbagai kesempatan, dan kasusnya sama kali ini juga. Hanya beberapa jam setelah majalah itu melakukan pre-order, seluruh peringkat 6 buku terlaris di berbagai kategori ditempati oleh 6 cover dari kedua majalah ini. Tidak hanya satu majalah, tapi di ketiga toko buku online terbesar atau teratas di Korea Selatan, termasuk Aladdin, Kyobo, dan Yes24, menggambarkan pengaruhnya di negara itu. Dampak seperti itu bukanlah lelucon, dan tidak mengherankan kalau Jimin menjadikan merek-merek mewah ternama sebagai duta. Bang Si-hyuk mengisyaratkan proyek untuk BTS pada tahun 2025, dan itu adalah janji yang diungkap oleh RM. Pendiri HYBE Bang Si-hyuk berbagi beberapa rencana yang mereka miliki untuk BTS tahun 2025, dan itu adalah proyek besar yang telah diisyaratkan oleh RM. Baru-baru ini Bang Si-hyuk muncul dalam sebuah wawancara untuk Bloomberg. Selama wawancara, Bang Si-hyuk secara tidak mengejutkan berbicara tentang pembaruan kontrak para anggota, dan dia tampak sangat senang dan bangga karena BTS memperbarui kontrak dengan HYBE. Sebagai manajer perusahaan dan label musik untuk perusahaan seperti HYBE, bagi artis hebat seperti BTS, memilih kami sebagai label lagi sangatlah berharga dan membuat kami sangat bahagia, dan aku menjadi lebih dekat dengan para anggota selama proses kontrak, kata Bang Si-hyuk. Bersamaan dengan emosi di balik penandatanganan kontrak, Bang Si-hyuk mengemukakan bahwa tahun 2015 adalah tahun di mana BTS merilis album penting. Dan tahukah kamu, tahun 2015 BTS merilis Hwayang Yeonhwa The Most Beautiful Moment in Life? Sebuah rangkaian album penting bagi mereka untuk menunjukkan pertumbuhan mereka sebagai artis, mencerminkan kehidupan mereka dan siapa mereka dan kehidupan yang mereka jalani. Bagi pendiri HYBE, album itulah yang membantu mereka mencapai ketenaran global, dan dia menjelaskan bahwa dulu mereka berjanji untuk membuat album khusus untuk ulang tahun ke-10.
Ini menjadi salah satu batu loncatan yang meluncur mereka menjadi bintang global. Sebagai band global, ketika kami masih muda dan kami semua bekerja bersama, kami berkata satu sama lain untuk membuat album ulang tahun ke-10 dari proyek ini, kata Bang Sihyuk. Tapi, sepertinya rencana ini akan tetap terjadi meski BTS tidak mengundurkan diri. Bang Sihyuk menambahkan bahwa setelah perpanjangan kontrak, lebih penting baginya untuk menepati janjinya. Bahkan, kalau mereka tidak menandatangani kontrak dengan kami, mereka tetap akan melepasnya, hanya saja tidak dengan kami. Mereka akan melakukannya dengan orang lain. Tapi, sangat penting bagiku untuk menepati janji ini dan kita dapat bekerja sama, kata Bang Sihyuk. Meskipun klip ini membuat para penggemar emosional, klip tersebut bakal lebih manis karena ini bukan pertama kalinya proyek itu disebutkan. Saat Suga BTS memulai serial Suchwitanya, tamu pertama adalah RM. Dalam video itu, ketika berbicara tentang tahun 2025, RM menjelaskan bahwa sebagian besar anggota telah menyelesaikan wajib militer mereka, dan hal ini juga penting karena ulang tahun ke-10 album itu. Dia kemudian menjelaskan bahwa mereka akan berusaha menepati janji akan adanya proyek khusus untuk ulang tahun tersebut, seperti yang dikatakan Bang Sihyuk. Seperti biasa, BTS selalu ingin memberi kembali pada ARMY dan bahkan setelah mereka melewati wajib militer, hal pertama yang ingin mereka lakukan adalah memberi kembali kepada para penggemar. Jungkook tak sengaja mengekspos akun TikTok V. Meski Jungkook kini sesekali memposting video dance di TikTok, tapi akunnya awalnya dirahasiakan. Setelah membagikan video ENHYPEN menari lagu single Seven ke Weverse, ia secara tak sengaja membeberkan akunnya karena fitur TikTok yang menyarankan kamu mengikuti pengirim tautan itu. Sejak itu dia telah mengubah nama tampilan dan nama panggilannya, tapi karena sudah banyak yang mengikuti, dia kini berinteraksi dengan ARMY dengan menyukai dan mengomentari video mereka. Kini Jungkook secara tidak sengaja mengekspos akun TikTok lain, tapi kali ini adalah salah satu member BTS. Baru-baru ini Jungkook mengikuti akun lain di TikTok, dia mengikuti 182 pada saat penulisan, itu termasuk BTS, Weverse, BT21, Calvin Klein, sesama artis K-pop seperti Jin Somi, New Jeans, LE SSERAFIM, &TEAM, ENHYPEN, Boy Next Door, Tomorrow by Together, Promise Night, rapper Lee Young-ji dan J-Park, dan berbagai TikToker. Akun yang dimaksud adalah @HansNunOHV. Jungkook dengan cepat berhenti mengikuti akun baru itu, tapi ARMY dengan cepat memeriksa pengguna. Meskipun pegangannya tidak secara otomatis menunjukkan V BTS, gambar profil, bio, dan bahkan nama tampilan dapat menunjukkannya. Bio hanyalah emoji saksofon yang mewakili instrumen yang dimainkan V. Nama tampilan sebenarnya dimaksudkan menjadi V di Hangul. Gambar profil adalah tampilan dekat wajah seseorang, terutama dahi dan kelopak mata. Meski begitu, ARMY melihat kemiripan yang kuat dengan V dan mengenali tahi lalatnya. Seperti halnya Jungkook, like akunnya bersifat publik dan juga jitu, itu terutama terdiri dari video TikTok resmi BTS, cover dance dari lagu solo V Slow Dancing termasuk &TEAM, video Jungkook dengan Mingyu17 dan postingan ARMY sesekali. Ini adalah jenis video yang diharapkan di-like oleh V. Akun TikTok yang diduga milik V juga hanya mengikuti 5 akun saat ini. Ini termasuk Jungkook, TikTok Korea, Spotify Filipina, BTS, dan Cartier, di mana V adalah duta besarnya. Karena ARMY percaya bahwa akun ini benar-benar milik V, akun ini telah mengumpulkan 1,1 juta pengikut pada saat ditulis. Jadi bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.